Poin A. Terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok. Yang pertama, pembentukan asosiasi kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara dikenal sebagai Asosiasi Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Lalu yang kedua, maksud dan tujuan dari asosiasi adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, untuk mempromosikan kerjasama aktif, memberikan bantuan satu sama lain, untuk berkolaborasi secara lebih efektif, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara, dan untuk mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional. Yang ketiga, bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan, kegiatan berikut harus diterapkan, yaitu pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri, berdiri komite di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri, ad hoc komite dan komite tetap spesialis menjabat pada bidang tertentu, lalu sekretariat nasional di masing-masing negara anggota untuk melaksanakan pekerjaan asosiasi atas nama negara itu dan untuk melayani pertemuan tahunan atau khusus dari Menteri Luar Negeri. Yang keempat, bahwa asosiasi ini terbuka bagi partisipasi pada semua negara di wilayah Asia Tenggara untuk melaksanakan prinsip dan tujuan. Dan yang kelima, bahwa asosiasi memiliki kehendak kolektif dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk mengikat diri bersama-sama dalam persahabatan dan kerjasama dan melalui upaya bersama dan pengorbanan aman bagi masyarakat mereka dan untuk anak cucu berkat-berkat kedamaian, kebebasan, dan kemakmuran. B. Kondisi negara-negara ASEAN. Sebagai payung kerjasama antar negara di Asia Tenggara, ASEAN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkembangan dan kehidupan hubungan diplomatik antar negara di Asia Tenggara. Tidak hanya dalam hubungan diplomatik yang menguntungkan dalam wilayah regional, ASEAN juga diharapkan mampu menjadi penghubung dan mediator bagi persengketaan yang timbul di antara para anggota ASEAN itu sendiri. Dalam perkembangannya, banyak konflik dan persengketaan yang terjadi antar anggota ASEAN sendiri yang belum terselesaikan. ASEAN diharapkan mampu menjadi jembatan bagi negara-negara anggota yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan persengketaannya tersebut. Pada kenyataannya, banyak terjadi permasalahan di antara negara-negara anggota ASEAN yang tidak diselesaikan atau belum mampu diselesaikan oleh ASEAN. Salah satu masalah antar anggota ASEAN yang belum selesai adalah antar Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan klaim blok Ambalat. Ambalat adalah blok dasar laut atau landas kontinen dengan luas 15.235 km persegi dan terletak 80 mil dari lepas pantai Kalimantan Timur di kedalaman 2,5 km perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat terletak dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia di mana terdapat hak berdaulat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Menurut The United Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, zona maritim terbagi atas beberapa zona dengan peraturan dan hak yang berbeda. Zona teritorial atau laut wilayah adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal atau baseline. Dalam kasus Indonesia, garis pangkal yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan yang merupakan hak Indonesia sebagai archipelagic state, yaitu negara kepulauan. Dalam zona teritorial ini berlaku yurisdiksi hukum nasional, seperti yang berlaku di wilayah daratan negara pantai secara penuh. Selanjutnya adalah zona tambahan yang ditarik 24 mil laut dari garis pangkal.
Dalam zona ini berlaku hukum nasional negara pantai secara terbatas, meliputi kesehatan, fiskal, imigrasi, dan bea cukai. Selain kedua zona tersebut, terdapat zona ekonomi eksklusif yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di laut zona teritorial berlaku sovereign right negara pantai untuk mengelola SDA di wilayah tersebut. Namun kapal dan pesawat asing tetap diperbolehkan berlayar dan terbang melintas di atas zona ekonomi eksklusif. Wilayah di dasar laut memiliki pengaturan tersendiri. Negara pantai berhak atas wilayah landas kontinennya yang dianggap kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya, sejauh minimal 200 mil laut dan maksimal 350 mil laut. Di landas kontinen ini, negara pantai berhak mengelola SDA yang terkandung di dalamnya. Bagian C. Kondisi masyarakat ASEAN. Blok Ambalat menjadi sengketa ketika Malaysia mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam bagian kedaulatannya. Klaim yang dilakukan Malaysia didasarkan pada peta wilayah lautnya yang dikeluarkan pada tahun 1979. Peta tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh Malaysia sehingga tidak mempunyai implikasi hukum, tetapi mempunyai implikasi politik. Tindakan Malaysia yang melakukan klaim di kawasan landas kontinental Ambalat memancing reaksi dari Indonesia. Indonesia merasa bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorial Indonesia. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang Indonesia melakukan klaim terhadap Blok Ambalat antara lain seperti 1. Ambalat sebagai kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur. Apabila dilihat dari segi geografis, Indonesia lebih kuat kedudukannya karena Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur. Yang kedua, putusan dari Mahkamah Internasional. Indonesia berpendapat bahwa putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik bidang lagiatan hanya menyangkut masalah kepemilikan pulaunya dan tidak menyertakan wilayah lautnya. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia juga telah secara terus-menerus mengklaim wilayah Ambalat tersebut secara zaman penjajahan Belanda. Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi negara kepulauan ini telah dimulai dengan diterbitkannya Deklarasi Juanda tahun 1957. Selain melalui jalur mediasi dalam sengketa antar anggotanya, ada dua wadah dalam ASEAN sendiri yang disebut dengan AFR, ASEAN Regional Forum, di mana seluruh anggota ASEAN dapat menuangkan seluruh pendapat dan permasalahan yang dihadapinya dalam forum tersebut. Hal ini memudahkan bagi negara yang sedang berkonflik untuk dapat memecahkan masalah melalui cara diplomatik atau negosiasi. ASEAN Regional Forum diselenggarakan untuk pertama kali pada tahun 1994 dengan tujuan utama sebagai berikut: untuk menciptakan sebuah forum dialog yang konstruktif, terus membuat kontribusi secara signifikan mengenai pembangunan confidence building di tiap negara anggota, serta mengadakan preventive diplomasi di daerah area Pasifik. ASEAN akan dinilai kurang mampu menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam regionalnya. Begitu banyak masalah yang terjadi di dalam tubuh ASEAN tanpa ada tindak lanjut dan penanganan yang jelas. ASEAN sebagai lembaga regional di dunia akan semakin dipertanyakan kredibilitasnya. Untuk itu, peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut dengan jalan damai dan penuh rasa hormat. Indonesia dan Malaysia sebagai anggota ASEAN merupakan instrumen penting dalam pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh kedua negara dalam berbagai bidang sangat besar bagi negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, dengan adanya situasi yang kondusif dan harmonis akan membuat kawasan ASEAN atau Asia Tenggara menjadi lebih berkembang dan sejahtera.